Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Baru kali ini si Tompel dan Roy Suryo betul-betul terjungkal-jungkal sahabat. Dia dipermalukan secara tidak langsung oleh Prof Jayabaya ya. Sangat luar biasa, seluruh argumentasinya dimontahkan. Dan di sini juga kita belajar banyak soal bagaimana perimingan selama ini yang dilakukan oleh baik itu si Tompel maupun Roy Suryo, betul-betul ngawur, betul-betul membabi buta. Tak kala Profesor Jayabaya memberikan keterangannya dalam diskusi tersebut, dan ini memberikan penegasan bahwa memang tidak boleh kasus ini tidak lanjut ke pengadilan, karena semua klaim yang dibangun oleh para pembenci Pak Jokowi, kalau itu menjadi ukuran kebenaran, maka hukum ini seolah-olah tidak punya nilai di tengah-tengah masyarakat kita, karena dia menuduh tetapi yang akan repot membuktikannya adalah orang yang dituduh itu kan tidak bagus. Dan sebaliknya juga, karena biar bagaimanapun juga Pak Jokowi menganggap bahwa ijazahnya asli ya, karena memang asli dia yang jalani, dia yang dapat dari UGM. Ada pernyataan UGM juga sudah seperti itu, sudah diverifikasi di lembaga-lembaga negara seperti di KPU. Kemudian di Mabes Polri juga melalui lapornya sudah diverifikasi. Ya, karena tuduhan itu berjalan terus, maka satu-satunya solusi adalah di pengadilan. Untuk lebih jelasnya, kita simak secara bersama-sama videonya. Ini dia. Kami melihat pun tidak bisa menguji, bagaimana kami juga berkesimpulan. Nah, kalau mau fair, oke. Kalau objeknya sama, ya sudah. Berikan akses kepada Roy Suryo, Rismond, dan yang lainnya untuk menguji objeknya sama. Hasilnya seperti apa, itu di challenge. Dan saya mau tegaskan, objek yang sama pun belum tentu kesimpulan yang sama. Ya. Kenapa? Karena kaitannya apakah ada kejujuran dalam itu. Adakah tahapan-tahapan dilanggar? Adakah ya proses prosedur yang tidak sesuai? Kenapa kalau tahapannya berbeda, hasilnya juga beda? Kenapa? Walaupun objeknya sama. Kalau hanya ditunjukkan, tapi jangan dipegang. Kekhawatirannya apa? Barang bukti ini ya menjadi kunci penyelidikan-penyidikan. Khawatirnya, contoh, rusak orang ini dalam kesabaran yang tidak menentu, dipegang oleh saya. Saya lagi nggak sabar, rebut-rebutan, rusak barang ini. Wah, ini masalah berat lagi. Satu. Siapa yang meyakinkan? Ya penyidik yakin. Saya nggak yakin kalau barang itu dipegang. Khawatirnya, Mbak megang, tangannya basah. Wah, berubah ini barang bukti. Ada bekas. Mantap. Boleh juga. Oke. Hati-hatian. Itulah tadi hanya sifat menunjukkan. Itu makanya perlu ahli yang pegang. Langsung nyambung ini. Karena ahli nggak mau. Silakan Bang Roy. Nah, jadi gini, terima kasih Prof atas pandangannya. Tapi kan alhamdulillah atau insya Allah kalau saya itu udah lebih dari 20 tahun ya, bahkan 30 tahun kalau soal dokumen analog dan elektronik. Kita tahu prosedur bagaimana memeriksa. Jadi artinya saya setuju ini harus diperiksa secara independen. Kami periksa bersama, ada ahli dari sana. Misalnya siapa? Joshua Sinambela itu datengin. Kalau dia memang ahli. Roni Teguh misalnya. Kemudian kami juga punya ahli. Namanya Prof Tono Saksono. Itu orang yang sangat ahli di dalam bidang analog, forensik, dan juga digital. Ya. Kemudian ada Dr. Rido. Kalau misalnya kami nggak bisa meriksa. Tapi intinya begini. Ini tetap yang namanya barang yang kami lihat kemarin itu tetap palsu. Ya, kenapa palsu? Saya berpengalaman lebih dari 30 bahkan 40 tahun ya kalau soal fotografi. Ya, nih saya 30 tahun yang lalu Prof. Itu 30 tahun yang lalu itu udah juara 1 nasional dalam bidang fotografi. Jadi artinya bukan hanya potret. Tapi Mulai batik. saya dulu orang cuci cetak, orang di dark room, orang di kamar gelap. Untuk menghasilkan foto itu kita harus ada proses panjang. Sebelum foto itu dikembangkan melalui enlarger, ya, kemudian nanti setelah itu kertas foto itu kemudian di develop, kemudian di fixer. Nah, ini tidak mungkin menghasilkan foto yang sangat kontras semacam ini. Jadi ini jelas 99,9% ini baru ini. Ini foto baru, dan bahkan kalau usianya ya anggap itu tahun 85, tidak mungkin tahun 85 itu sekontras ini. Maka saya tetap kekeh ya dengan dasar ilmiah ini tidak benar, dan bahkan ini adalah hasil cetak baru. Karena apa? Karena di sini juga jelas warnanya warna yang sangat solid. Sedangkan ijazah UGM aslinya
itu warnanya kalau sudah lebih dari 10 tahun, itu biasanya agak memudar. Tapi oke lah, makanya jangan kita berdebat dengan hanya penyidik yang nggak ngerti teknis. Ayo, mana ahli dari pihak pelapor? Mana ahli yang ada di sana? Kita uji, kalau perlu kita cari yang independen. Misalnya apa? Dari BRIN, Badan Riset Informasi Nasional. Sedikit saya koreksi. Oke, boleh, silakan. Pak Roy ini mengatakan mendasarkan dari riset analisis si A. Bahwa si A mengatakan bahwa risetnya si A ini palsu. Ini persoalannya adalah sekarang dalam kacamata hukum tidak memiliki independen. Satu sisi menjadi terlapor, tapi satu sisi juga melakukan riset dalam kajian ilmiah loh ya. Independen toh. Ini nggak boleh. Saya sendiri ya, jadi profesor meneliti, ada afiliasi dengan apa yang saya teliti, itu nggak boleh. Nggak keluar tuh dana. Bagus. Oke. Prof, menjaga independensi. Ini suatu contoh. Ya, baik, Prof. Suatu contoh saja. Ya, gini. Ini profesor beneran nih. Ini apa namanya benar Prof. Joko Sri Widodo. Jadi kalau nggak pakai Sri menjadi nggak bener ya kan. Dulunya dokter Anda. Miris juga nih perkataan ini. Jangan gitu. Tapi gitu Prof. Ya. Oke, kita cari ahli-ahli independen ya gitu dan kita awasi bersama. Jadi makanya ahli independen itu nggak boleh dari Barreskrim, nggak boleh dari Polri karena sudah ada hal-hal yang tidak pas ya. Maka kita juga usul ya nanti Bang Kosinudin selaku kuasa hukum saya pasti akan men-challenge ini. Tidak ragu, kita masih pasti 99,9% itu palsu. Nggak ragu kita yakin kita. Gitu. Aku yakin dengan ditunjukkan tanpa boleh megang dan 13 pembandingnya itu harusnya diuji juga. Jadi tidak boleh hanya uji identik tapi tidak diuji otentiknya. 13 pembandingnya itu diuji otentik nggak dia? Jangan sampai kemudian pembandingnya itu juga tidak otentik. Ya. Jadi mungkin Bang Roy, maaf nih ya, yang tepat dan benar, apa yang saya lihat, apa yang saya pegang, apa yang saya observasi, saya memastikan ini palsu. Tapi jangan mengatakan ada narasi seolah cenderung miliknya pelapor, miliknya Jokowi itu palsu. Nah ini yang nggak boleh. Loh, 99,9% palsu nggak boleh. Bermanfaat. Kenapa? Tadi Oke. kepastian hukum itu diuji, itu harus melalui pihak ketiga, jangan pihak sendiri, nggak independen. Saya bertengkar nih, gitu, pasti akan saya benar, kamu benar. Maka ada pihak ketiga, apa? Diserahkan ke kepolisian. Kepolisian ini juga. Itu nggak independen, Bro. Berikutnya lagi, kita mau ada peristiwa hukum itu di mana selesaikannya? Tahap pertama kepolisian, kedua pembuktian di pengadilan oleh jaksa, ketiga inilah hakim yang akan menentukan kehati-hatian tadi. Maka di depan hakim itu ada kopi, ada asli. Ya. Sekarang itu sistem hukum, maaf Prof, saya bukan orang hukum, tapi sistem hukum sekarang itu sudah sangat berkembang. Ya. Masuk kasus yang kemarin kita bicarakan, misalnya bahwa ada yang inovasi-inovasi yang ada. Misalnya bagaimana dilakukan teknologi digital untuk memeriksa analog itu bisa. Dalam kasus O.J. Simpson misalnya, ya kemarin juga kita bahas bahwa alat bukti yang katanya tadinya alat bukti itu satu-satu alat bukti sarung tangan, ternyata sarung tangannya telah diperiksa independen, sarung tangannya nggak muat ke tangannya O.J. Simpson. Baru terbuka setelah ada penelitian yang independen. Jadi makanya kita terus mendorong soal lembaga yang nanti akan kemudian meneliti itu harus lembaga yang independen seperti Venezuela, Amerika, kemudian Kanada dan lain sebagainya, yang tidak di bawah institusi yang bisa berpengaruh. Ini tadi independen tadi. Saya setuju. Persoalan hukum acara pidana kita boleh nggak? Wong kita punya badan yang tersendiri, lab tersendiri yang itu sah diakui undang-undang. Tapi kita menyaksikan ini tadi ya, ada produk yang dilakukan dekat dengan penguasa. Kita kan ada politik hukum, bukan hukum politik. Gitu ya, nggak ada habisnya begitu. Jadi mau menghadirkan independen dari luar, saya setuju. Tapi hukum acara kita pidana ada nggak diatur? Nggak bisa. Negara orang lain dihadirkan begini. Nanti ada intervensi loh, bahaya loh. Negara si A sana memiliki tidak suka di Indonesia, digoyang-goyang terus. Dengan produk dinyatakan menjadi persoalan hukum yang panjang. Hukum kita kacau balau. Lebih bahaya itu. Jadi hukum itu memiliki multitafsir tergantung orang. Minum teh itu bagi orang yang sehat, tidak apa-apa. Tapi kalau yang sakit bisa kembung, macam-macam. Ini hukum juga begitu. Tergantung versi Bang Roy mengatakan dia itu, saya nggak kaget.
Tapi mengatakan Pak Jokowi maaf yang asli juga, saya nggak kaget juga. Karena hukum itu seimbang. Maka diatur. Hukum itu memiliki tujuan tadi. Ada kepastian, ada keadilan. Kepastian itu apa? Cara pekerjaannya hukum. Pekerjaannya hukum itu siapa? Polisi, jaksa, hakim. Itu pekerja. Nah, siapa lawyer dan advokat dan sebagainya, riset atau peneliti seperti Bang Suryo itu penyeimbang terhadap pekerja hukum itu agar dan bekerja itu sesuai dengan aturan, memiliki tujuan hukum. Kepastian tadi. Ya. Nah, kepastian di mana? Izin Mbak Sela. Ada dalam aturan Izin undang-undang. Mbak Sela. Oke. Tapi intinya gini, ayo hukum di Indonesia mari kita perbaiki, dan kami ini adalah rela dilakukan begini untuk apa? Untuk memperbaiki supaya hukum tidak sesat lagi seperti yang dilakukan terhadap Gus Dur dan Bang Andi. Mari kita perbaiki, proses boleh pendek, proses boleh panjang, tapi ujungnya adalah untuk kemandirian hukum di Indonesia dan kemurnian, dan jangan sampai ada peradilan sesat. Itu Mbak Sela yang bisa saya sampaikan. Moga-moga terbukti ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Apa yang dikatakan Pak Roy tadi, selama objek pendapatnya itu berdasarkan objek dia. Tapi celaka besar kalau produknya orang lain milik Pak Jokowi dikatakan palsu. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Oh, yang kamu uji, kamu coba, kamu tester, itu ini. Loh, kenapa ini kok kamu katakan palsu? Ini kan nggak boleh, logika hukum ini kan begitu. Gitu kan? Kalau saya mengatakan ini banci, ya saya lihat itu. Tapi kalau saya jalan ke situ, saya lihat itu banci. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau saya mengatakan, saya lihat ini. Bakal berubah nggak? Berubah. Dengan apa yang dilihat itu, 1 menit aja juga berubah. Oke. Objeknya berubah bukan berubah. Nah, makanya bagaimana solusinya? Solusinya tadi, untuk kepastian hukum itu tidak mendasarkan kepada pelapor mentelapor, dua-duanya. Nanti kan ada onslah, ada freeze pub. Bisa juga Bang Roy nanti kalau dinaikkan ya, maaf nih, bisa bebas kok. Sekilas memang Roy Suryo melihat bahwa ijazah itu memang, kalau saya juga kasat mata melihat tak jauh beda dengan apa yang sudah diuji. Yakni sebuah dokumen ijazah dengan gambar foto yang ada pria berkumis tipis dan kacamata wow gitu. Artinya kalau begitu memang objek kajiannya sama. Memang kemudian ada klaim itu berbeda karena yang beredar itu adalah objek yang sifatnya digital. Sebenarnya sederhana sekali. Kalau begitu, berikan kami izin akses untuk memotret agar bisa didigitalisasi dan dianalisis secara forensik. Kalau hasilnya konsisten palsu, maka palsu. Kalau ternyata ada perbedaan terhadap hasil kajian terhadap objek yang diklaim sebagai milik Joko Widodo itu, maka klien kami tentu bisa berbesar hati menyatakan, oh, penelitian kami keliru. Bahwa ini objek yang menjadi penelitian atau yang diteliti gitu ya, ini memiliki objek yang beda, maka dimungkinkan hasilnya juga berbeda. Saya pengajar auditor hukum, bahwa mengaudit sesuatu hasilnya bisa maksimal itu, objeknya harus sama yang diaudit itu. Jangan berbeda. Kalau berbeda, maka akan menghasilkan perbedaan juga suatu hasil penilaian. Contoh ini kami bertiga. Kalau kita bertiga ini mau meneliti terhadap satu minuman, satu ini yang kita teliti. Saya mencoba, sebelah kiri saya mencoba, sebelah kanan saya mencoba. Nah, ini yang benar, objektif. Karena satu rasa, satu objek, maka kesimpulannya pasti akan tidak berbeda. Sekarang adalah ini peristiwa yang terjadi. Saya menganalisis terhadap bagaimana peristiwa itu. Kalau dalam penyelidikan itu buktinya ada, saksinya cukup, maka penyidik harus mengambil sikap. Untuk apa? Kepastian hukum. Kepastian hukum siapa? Kepastian hukumnya pelapor maupun terlapor. Nah, kepastian hukum yang diuji apa? Oleh masyarakat juga meminta keadilan, meminta kepastian hukum. Kepastian hukum acuannya kemana? Hukum acara pidana. Ya. Kita harus negara Reksstat, bukan Makstat. Harus pekerja hukum berdasarkan undang-undang, hukum acara pidana. Masyarakat juga nggak boleh membuat opini. Pelapor juga nggak boleh membuat opini. Terlapor juga nggak boleh membuat opini. Nggak boleh juga berpendapat sendiri-sendiri. Berarti asas asumsi nggak boleh berarti ya? Nggak boleh, karena apa? Ada presumption of innocence. Yang menyatakan salah atau tidak itu hakim. Oke. Sekarang bicara penyitaan. Penyitaan itu bagian daripada hukum acara pidana. Yang mana diatur untuk diamankan ini barang. Milik siapa? Milik orang. Lah, penyidik apa? Harus menyelamatkan itu. Jadi disimpan ya, bisa dibilang. Jadi disimpan tadi ya. Boleh nggak disimpan? Boleh. Ditunjukkan? Tidak wajib. Oke. Tidak wajib. Oke. Tetapi ekusitor tadi memiliki asas prinsipal supaya akuntabilitas tinggi, memiliki kepastian hukum yang tinggi, tidak dituduh
Oh, ini polisi kekuasaan, ini polisi tidak transparan, ini polisi tidak bagus kerjanya. Maka polisi bagus. Sekarang sudah berpakai inkuisitor. Apa? Terbuka. Ini saya menetapkan tersangka. Tadi sudah disinggung. Ya. Sebenarnya muaranya di pra-peradilan. Di situ untuk melihat, oh saksinya ada nggak sih? Oh buktinya ada nggak sih? Ya. Nah sekarang kan sudah ditunjukkan tuh buktinya seperti itu. Baik. Maka versinya pun akan berubah. Nah ini kan sudah memiliki kepastian hukum, tetapi dalam rangka penyelidik atau penyidik. Kan gitu kan? Siapa yang menguji kebenaran? Hakim. Bekerjanya hakim itu juga pakai aturan. Nanti dalam auditor hukum itu diajarkan itu yang apa? Cara memperoleh dokumen itu harus VATM. Ya. Valid, terkini, memadai, dan asli. Urusan perdata maupun pidana itu semuanya ke pengadilan, bukan di polisi. Polisi itu hanya bagian kecil dalam proses penegakan hukum di pidana. Ujungnya tetap hakim. Dan hakim pun bukan tingkat pertama. Ada keputusan kasasi yang bersifat inkrah, itulah yang final and binding. Sehingga saya kira setiap pihak hari ini untuk menjaga, untuk tidak melakukan suatu statement yang seolah-olah ini sudah selesai hanya dengan menunjukkan. Kenapa kami kemudian konsisten menyampaikan pendapat dari kesimpulan itu palsu? Karena ada kajiannya, ada dasarnya. Dan hari ini tidak boleh masyarakat diminta untuk berpendapat sama dengan kubu Jokowi. Pendapatnya ijazah itu asli. Apa masalahnya masyarakat dipaksa dalam satu pendapat yang pendapat itu masyarakat juga tidak pernah melihatnya. Mereka tidak pernah melihat ijazah asli. Bagaimana bisa mengatakan itu asli begitu? Jangan sampai kita mengatakan narasi ini benar, ini salah. Proses itu sudah ada di kepolisian. Kepolisian itu seimbang. Meneliti terhadap dokumen yang jadi peristiwa hukum tadi, peristiwa hukum yang jadi sengketa tadi, sengketanya apa? Ada yang menuduh palsu, ada yang bertahan asli. Ini sama-sama dilindungi oleh hukum. Maka apa? Menyerahkan kepada polisi. Apa? Polisi itu pekerjaan yang paling berat. Kalau tadi dikatakan pekerjaan paling bawah, saya kurang sependapat itu. Justru polisi itu pekerjaan yang paling berat. Karena apa? Dia harus bisa mengumpulkan bukti, dia harus bisa memverifikasi, memvalidasi, mengobservasi itu, sehingga menentukan terhadap perbuatan hukum ini perbuatan pidana atau tidak. Terberat polisi. Loh risikonya apa? Kalau menetapkan tersangka ternyata nanti dihakim dibebas, ada sanksi loh itu. Apalagi memanipulasi bukti. Wah itu lebih parah lagi bang. Berat itu. Buktinya berubah gitu ya. Makanya tadi sampai kehati-hatian polisi, saya benar itu. Pendapat saya benar. Apa yang dikatakan oleh Prof itu nggak ada masalah. Ini kan Prof menyatakan itu di depan mahasiswa nggak ada masalah. Ya. Tapi ketika ada relasi kuasa, mengokupasi hukum agar mengikuti kehendak kekuasaan, di mana hukum tadi tidak lagi berpihak kepada keadilan, kepastian ada tapi tidak ada keadilan, kemanfaatan pun tidak ada. Kenapa? Karena setelah ada putusan ternyata perkara serupa berulang, itulah yang terjadi pada Gus Nur dan Bambang Tri. Dulu dituduh ijazah palsu, ijazah asli tidak pernah hadir, dituduh kabar bohong. Dituntut berapa? 10 tahun, divonis berapa? 6 tahun. Tapi itulah yang terjadi dalam praktik, tidak berada pada ruang yang kosong. Nah dalam konteks hari itu, relasi kuasa itulah yang kami tidak ingin mengintervensi proses dan proses hukum. Jadi begitu, tidak kemudian ruang yang hampa, yang kosong, yang semua berjalan seperti teori-teori di dalam kelas. Enggak, banyak mafia hukum. Dan inilah problem hukum kita, banyak mafia hukum. Dan hari ini ada relasi kuasa yang sangat kuat, yang kami coba adukan kepada aparat penegak hukum agar tidak. Setuju sambil tadi diskusi. Ini nggak akan ada yang puas. Betul, di pengadilan itu nggak ada yang puas. Contoh, terbukti bersalah, berapapun hukumannya, demi kepastian. Sebelah nggak setuju, masyarakat gitu. Nanti bisa bebas. Wah nanti nggak setuju kok. Oh ini pakai ini dekat dengan penguasa tadi, sebagainya. Oke. Jadi kita ini harus mengedepankan adalah tadi Rechtsstaat, negara kita negara hukum. Kalau saling curiga, saling percaya terus, rusak rumah tangga. Kita punya istri nggak percaya sama istri, mau gimana? Mbak punya suami nggak percaya sama suami, mau percaya sama tetangga. Tadi ini tentang. Kan ada konflik terus begitu ya. Iya. Nanti seolah-olah polisi ini dekat dengan ini, dengan saling curiga. Ini bekas presiden, ini nggak ada backing. Saya kira, oh ini dekat dengan ini. Saya kira ini akan kalau terjadi benturan begitu terus, maka nanti nggak ada hukum nih jadinya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi seluruh kengawuran Panci yang menempatkan dirinya sebagai peneliti sudah benar apa yang menjadi penjelasan dari pihak Polda Metro Jaya, bahwa mereka ini bukan peneliti
Dan itu terkonfirmasi bahwa yang namanya peneliti itu harus independen sebenarnya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.